Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Ya, pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi pemahaman terkait budaya positif di sekolah. Ya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam kebajikan. Ya, terimalah salam guru penggerak. Jadi kalau guru penggerak, jadi salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kalau lalu bergerak, tergerak. Ya, sebenarnya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, sekali lagi, terimalah salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Iya, untuk berbagi pemahaman di awal kesempatan ini saya akan berbagi mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kata disiplin mungkin sudah familiar dengan kita sebagai guru. Ya, secara umum kita paham apa itu disiplin, apa itu nilai-nilai kebajikan. Mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kita akan coba awali dengan melakukan satu kegiatan bersama dengan pasangan teman. Boleh pilih pasangan, berpasangan. Menyediakan sesuatu yang bisa digenggam, kertas atau pasti ketika digenggam benda tersebut tidak bisa dilihat oleh teman di samping. Boleh siapkan kertas saja, kertas atau apa? Ya, ya. Kegiatan bisa dilihat, jadi bergantian. Kalau misalnya Nen dengan Ibu Neneti dengan Ibu Ike ilustrasi atau untuk praktek, misalnya Nen yang pegang kertas, terserah di sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya, mungkin bisa dibaca petunjuknya di depan. Di situ kegiatan bersama teman adalah cobalah buka. Misalkan Anda adalah A, tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B tahun itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghakimi, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik. Tapi kalau menghakimi hati-hati. Kalau menghakimi berarti memukul kartu. Ya, menghakimi bisa membujuk. Ya, oke. Sudah? Bagaimana dari belakang men foto? Apakah berhasil membujuk saudara pengusian Ibu Grace? Apakah Ibu Grace dengan untuk membuka? Bagaimana atau tidak? Ibu Grace bagaimana? Ya, oke. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih. Boleh jawab ini. Sesungguhnya menurut Bapak Ibu sekalian, pilihan untuk membuka tangan, kalau misalnya kita yang meminta benda, itu ada di lawan kita, teman kita, atau ada pada diri kita. Sebenarnya ada pada diri kita atau ada pada teman kita. Ada, bergantung pada siapa? Diri kita. Ya, bergantung kepada diri kita. Artinya apa? Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung kepada diri kita
masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Jadi apapun upaya kita, kalau kita tidak, atau upaya dari teman kita, kalau kita tidak berkenan membukanya, maka pasti dia mau dipukulnya dan membuka. Contoh tadi Pak Ibu Kristen nih, wah ada gerakan pemaksaan, tapi tidak bisa dibuka. Oke, apa maksudnya ini Bapak sekalian? Kita dapat paham ini pada penjelasan berikut Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Jadi ini dari William Glasser yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kalau miskonsepsi mungkin bisa dipahami, miskonsepsi bukan misnawati ya. Apa men? Konsep yang salah. Miskonsepsi Inggris di Indonesia konsep yang salah. Terima kasih. Memang kalau orang bahasa Inggris cepat paham tuh konsep yang keliru tentang makna kontrol. Apa yang disampaikan oleh William Glasser? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Di sini teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi di sini murid atau guru berpikir seakan-akan murid tersebut berhasil kita kontrol. Itu pengalaman di kelas yang kita alami. Kita perlu menyadari bahwa ekspresi dari murid yang menunjukkan perhatian kepada kita dalam posisi kontrol ini terkadang bisa berupa ilusi. Pada saat itu kita sebenarnya tidak mengontrol murid, hanya murid yang apa? Iya, murid yang mengontrol dirinya sendiri. Artinya dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermakna. Ini juga sering kita lakukan di kelas. Kita melakukan semacam motivasi kepada anak-anak, melakukan rujukan dalam bentuk-bentuk kontrol, mempengaruhi murid, mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Di sini merupakan usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadarinya dan mencoba menolak rujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini pernyataan William Glasser. Jadi kita menganggap bahwa terkadang kritik dan membuat orang lain tertekan atau mengakui dirinya bersalah itu sebagai sebuah penguatan karakter. Ternyata itu sebuah miskonsepsi. Mengapa? Karena penguatan positif atau pujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu upaya untuk mengontrol murid yang sebenarnya sebuah ilusi untuk menguatkan karakter murid. Ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kalau kita berpikir kita sudah jadi sebagai guru tapi sebagai orang yang lebih tua, maka kita memiliki hak untuk memaksa anak-anak yang lebih muda. Di sini menunjukkan bahwa orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Biasa begitu kalau lebih adek kalau dipaksa, mereka kelihatan mengikuti
apa yang kita lakukan. Padahal sebenarnya dalam diri anak tersebut sudah terbangun rasa permusuhan, tapi tidak bisa dia ungkapkan secara langsung karena dia takut, karena orang ini lebih dewasa tentunya. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey? Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma? Mungkin kalau guru IPA sudah paham kalau kata stimulus, Ibu Gohar. Stimulus, ya, berhubungan dengan rasa. Jadi paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Maksudnya apa, Bapak Ibu sekalian? Di sini berarti bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda, maksudnya perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini pada dasarnya mengubah sesuatu, sebelum mengubah sesuatu maka kita harus mengubah diri kita sendiri. Itu yang pertama. Selanjutnya, di sini ada tabel terkait dua hal, yaitu yang menggunakan antara stimulus respon, stimulus dan respon. Mulai dari pertama, realitas atau kebutuhan kita sama, responnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian juga semua orang melihat hal yang sama. Sebagai respon, setiap orang memiliki gambaran berbeda, dan seterusnya sampai pada model berpikir menang kalah. Kalau pada bagian respon apa? Model berpikir menang. Sebenarnya di sini ada dua teori, ini bisa stimulus respons dan teori kontrol. Ya. Selanjutnya makna kata disiplin. Baik, pada kesempatan ini saya memberi kesempatan kepada Ibu Bapak sekalian, boleh satu dua orang menyampaikan pemahaman sederhana saja, tidak usah terlalu sulit. Menurut Bapak Ibu sekalian, apakah yang dimaksud dengan kata disiplin? Ya, silakan, ada yang ingin memberikan pendapat apa yang dimaksud dengan kata disiplin menurut Bapak Ibu disiplin? Ya, dipersilakan kepada Ibu Gohar memberikan tanggapan atau pendapat mengenai apa itu disiplin. Baik, sekedar kami menjawab, kata lain dari disiplin adalah tata tertib, norma atau aturan. Itu secara pemahaman kami. Terima kasih. Ada lagi yang bisa menambahkan menurut pemahaman Bapak Ibu sekalian apa arti kata disiplin? Ya, itu silakan Ibu menerangkan. Baik, terima kasih. Menurut pemahaman saya, disiplin adalah suatu sikap mental yang mendasari kehidupan setiap manusia yang diikat dengan peraturan atau tata tertib. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kedua Ibu guru. Sudah cukup dua dulu, nanti kita lanjut sebentar mengenai makna kata disiplin yang disampaikan tadi. Itu sesuai dengan pemahaman kita. Semenjak dari SD kita selalu diarahkan untuk menjadi siswa yang disiplin. Sebenarnya makna kata disiplin seperti apa? Kita boleh perhatikan bersama. Ketika mendengar kata disiplin, di sini apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh kedua orang guru cukup jelas. Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Gohar tadi. Tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin sering juga dibuka dengan
hukuman. Ya mungkin konotasi berpikir kita pasti ada pernah berpikir mendisiplinkan orang itu hampir sama dengan menghukum. Ya, selanjutnya belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, lalu bagaimana caranya? Tentunya kita bertanya-tanya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau kita jujur, kalau bilang disiplin di dalam kelas, kalau siswa biasa bergerak-gerak pasti tidak nyaman. Suka bercerita dengan teman, tapi karena guru bilang harus disiplin, apalagi di berbaris, disiplin, padahal sudah lelah berbaris. Jadi dari dulu waktu sekolah, pikiran kita disiplin ini pasti akan lebih dekat hubungannya dengan ketidaknyamanan. Bahwa pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, kalau dalam bahasa Jawa, tapi kalau kita orang Timur bacanya Ki Hajar Dewantoro. Jadi kalau dengar orang dari Jawa baca Dewantoro bukan salah baca, memang dialeknya seperti itu dibaca. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu sejalan dengan disampaikan oleh Ibu Maneram tadi. Ya, nilai-nilai yang perlu dipatuhi. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi intinya disiplin itu tidak berasal dari mana, Ibu? Dari luar. Disiplin harus berasal dari dalam. Yaitu motivasi yang terbangun harusnya motivasi apa? Intrinsik. Motivasi yang berasal dari dalam. Itulah maksud dari disiplin. Kemudian kembali lagi kita mendengar sekali kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini, konsep kurikulum merdeka pada dasarnya atau pembelajaran atau implementasi kurikulum merdeka banyak mengandung filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kalau kita lihat arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara atau definisinya adalah merdeka iku jarwanya norang mengulepasi pangre ni uga kuat kuasa amandiri priyangga. Yang dalam bahasa Indonesia merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi itu kata merdeka, cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dian Gosen, bukan Ibu Dian tinggal ya. Dian Gosen dalam bukunya Restrictions for Discipline 2001, dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, bukan dari disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu aliran atau jalan tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi sekali lagi disiplin ini
berasal dari dalam diri. Jadi kalau kita atau murid melakukan sesuatu, kemudian ternyata karena perintah dari kita sebagai guru, maka itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai disiplin. Disiplin itu adalah benar-benar dilakukan bersumber dari dalam diri. Yang motivasi intrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Di sini ada kata baru di situ yang berhubungan dengan judul, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan akan kita pahami dalam slide selanjutnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa slide yang berhubungan dengan konsep, dan selanjutnya kita ada bagian yang kita akan diskusikan bersama. Jadi tahap awal ini yang perlu saya bagikan adalah terkait dengan konsep budaya positif sekolah, dimulai dari disiplin sekolah dan nilai-nilai kebajikan universal. Tadi kita sudah belajar, saya sudah berbagi dengan teman-teman terkait disiplin positif, di mana ada yang mungkin yang boleh memberikan inti dari sebelum masuk di nilai-nilai kebajikan universal. Inti dari pemahaman terkait disiplin yang boleh dibagikan tadi atau boleh kita baca bersama. Ada yang bisa memberikan sedikit kesimpulan mengenai maksud dari disiplin yang tadi sudah kita pelajari bersama? Ada? Satu orang boleh berkaitan dengan disiplin? Ya, silakan Ibu Susan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari apa yang saya cermati tentang materi disiplin yang sudah dipaparkan oleh Bapak Asmanus Madeni tadi, secara inti atau kesimpulan yang bisa saya ambil adalah bahwa sebagai seorang guru, sebelum kita memperlakukan disiplin bagi siswa, maka guru itu sendiri perlu membangun disiplin dari dalam dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum itu diterapkan kepada siswa. Itu inti yang bisa saya ambil dari materi yang sudah dipaparkan saat ini. Terima kasih. Ya, bersentuhan dengan makna disiplin yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah saya berikan. Mana ada miskonsepsi sebenarnya makna disiplin yang sesuai dengan yang disampaikan tadi seperti apa? Ada yang bisa memberikan terkait dengan gambarannya, terkait dengan motivasi? Boleh? Ada? Bahwa disiplin yang benar-benar disiplin itu dia bersumber dari mana? Ini itu tadi yang disampaikan. Bersumber dari diri sendiri. Jadi disiplin itu dibangun atas motivasi diri sendiri. Artinya apa? Berarti disiplin itu kalau kita bisa simpulkan tidak berasal dari peraturan. Ya, karena kalau peraturan berarti itu dari luar diri. Kalau disiplin yang sebenarnya berasal dari dalam diri, motivasi intrinsik. Dengan demikian kita bisa lanjut di selanjutnya kebajikan universal. Nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Berbicara kebajikan mungkin itu sering kali disebutkan dengan ajaran agama. Kalau di PPKN Ibu Gunawan ada lagi nilai kebajikan, ada? Ya, nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang dimaksud di sini adalah bersifat universal, artinya tidak memandang latar belakang suku, agama,
bahasa, dan lain-lain. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi saya ulang lagi, setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Ian Gosen mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Terkait dengan ini ada kaitan antara motivasi intrinsik dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kita bisa mengambil pemahaman, jadi dalam diri peserta didik ketika ada nilai kebajikan yang diyakini, kata keyakinan itu sangat erat sekali dengan hati, suatu nilai yang benar-benar diyakini oleh siswa. Kalau kita mampu mengaitkan itu dengan motivasi intrinsik, itu sangat berpengaruh terhadap tindakan dari peserta didik. Nilai-nilai kebajikan ini dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan apa itu? Ya, profil pelajar Pancasila. Terkait profil pelajar Pancasila, mungkin ada yang bisa mengemukakan beberapa dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada 6. Boleh salah seorang guru yang sudah hafal mungkin 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, silakan Ibu Tenombala. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, bernalar. Ketiga, gotong royong. Keempat, kritis. Kelima, mandiri. Dan terakhir, 6, kreatif. Iya. Terima kasih. Oke. Setidaknya sudah hafal banyak pesan. Hanya mungkin penjelasan yang lebih spesifik masih perlu lengkapi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, Mandiri, ya mandiri. Ketiga, bergotong bergotong royong. Keempat, dari kebinekaan global, kebinekaan global. Kelima, bernalar bernalar kritis. Keenam, kreatif. kreatif. Ya, terima kasih. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Misalnya orang hadir di workshop seperti yang baru-baru in-house training. Pada awal-awalnya, apakah Anda hadir karena tidak ingin diburu oleh panitia atau pengawas Anda dan mendapat surat teguran, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, atau mendapatkan penghargaan sebagai kepala sekolah? Mungkin kalau kita sebagai guru berprestasi dalam ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Adakah yang punya motivasi seperti itu, Bapak Ibu? Ada? Ya, tidak ada. Syukur Anda ingin menjadi pembelajar supaya hanya menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri. Harus menjadi teladan bagi murid-murid kita, guru-guru, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Jadi apa yang kita lakukan di kelas itu akan menjadi panutan. Menjadi pemimpin pembelajaran kita semua bisa, karena ketika di kelas kita lah yang bertugas sebagai pemimpin pembelajaran. Kalau pemimpin di sekolah ya kepala sekolah, tapi kalau pemimpin pembelajaran kita juga guru-guru berperan atau menjadi bagian di dalamnya.
Di sini manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan kita? Adakah suatu proses perubahan motivasi antara dua motivasi? Bila di sekolah tidak ada aturan yang memberi surat teguran, dan di sekolahnya ada DP absen bagi guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan penghargaan menjadi guru terbaik karena sering tepat waktu, atau mungkin tidak ada konsumsi pada saat pertemuan, atau tidak ada uang duduk pada saat mengikuti seminar, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Kalau misalnya tidak ada teguran, misalnya dia datang terlambat, nyana khawatir karena nyana ada aturan. Kalau datang jam 10, nyana khawatir karena ibu kepala sekolah nyana memperhatikan kalau jam 10 masuk ke kelas memberi materi. Tetap terima sertifikasi. Apakah kita tetap datang tepat waktu untuk mengajar? Ya. Kalau kita putar sebaliknya, misalnya tidak ada sertifikasi, tidak ada gaji, apakah kita akan tetap datang mengajar? Jangan terima gaji misalnya. Ada informasi tidak akan menerima gaji selama 2 bulan. Ya, tetap mengajar atau tidak? Ojek. Ya, sebelah kanan tetap mengajar. Bapak apa? Ojek. Ojek, ya. Cari pekerjaan sampingan. Ya. Ada yang lain? Iya. Ya. Berbagai alasan yang masuk di akal tentunya dan bisa diterima oleh akal kita semua. Semuanya benar, semua benar. Tidak ada yang keliru. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif intinya adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diterapkan. Ini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang disampaikan tadi. Selanjutnya ada lagi pertanyaan kepada kita. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ini satu gambaran profil manusia sebenarnya. Bagaimana kita melakukan sesuatu. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Ada yang melakukan sesuatu supaya orang lain tersenyum. Ya pasti ada ya. Pada pernah seperti itu? Ingin mendapatkan senyuman dari orang lain. Untuk mendapatkan hadiah, ada yang pernah melakukan sesuatu supaya dapat hadiah? Ada? Ada. Pernah kalau masih sekolah dulu kan? Iya, supaya dapat hadiah dari Pak Ibu guru. Iya, masih sedih dulu. Atau ada yang untuk mendapatkan uang, ada? Ya, kerja kan? Ya, mendapatkan uang. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu, ya pasti banyak alasan. Selanjutnya, dari sini dia Gosen dalam bukunya Restruktur School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, kita akan lihat motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin itu jelaskan. Orang melakukan sesuatu bisa saja pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ya, dari segi motivasi, tingkat itu paling rendah, yaitu motivasi melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya,
Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas tadi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Pertama tadi. Kalau tingkat di atasnya adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi di sini orang yang motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi sebagaimana tadi ada eksternal, ada internal. Yang jelas kalau ini eksternal pasti yang motivasi pertama tadi menghindari ketidaknyamanan juga motivasinya eksternal. Kemudian apa motivasi yang ketiga? Motivasi yang ketiga yaitu orang melakukan sesuatu karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka ingin tersebut. Inilah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi motivasi ketiga ini dia bersifat internal karena motivasinya adalah untuk menjadi apa yang diinginkan sesuai dengan keyakinan, karena tentunya alasannya dia menghargai diri sendiri. Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi. Jadi tujuan disiplin positif yang di awal sebagian tadi, tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga, yaitu apa tadi? Motivasi yang ketiga, orang melakukan sesuatu karena untuk menjadi diri sendiri sesuai keinginannya dan sesuai dengan nilai yang dihargainya, karena dia menghargai dirinya sendiri. Jadi disiplin positif ditanamkan untuk meningkatkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, sebagai guru tentunya kita bertanya bagaimana kita menanamkan disiplin positif di sekolah atau di kelas kepada murid-murid kita. Karena jelas ketika disiplin positif itu ada dalam setiap siswa di kelas, pasti sebagai guru kita akan berhasil dan senang dan bahagia, karena pasti semua murid sudah menunjukkan apa yang diharapkan. Dan bagaimana caranya? Mari kita belajar bersama untuk menanamkan disiplin positif di kelas. Yang pertama, sebagai guru kita harus memahami dulu apa itu hukuman dan apa itu penghargaan. Kedua, hukuman dan penghargaan. Ini pertama, kita harus paham apa yang dimaksud dengan hukuman dan apa yang dimaksud dengan penghargaan, terkait dengan bagaimana kita membuka disiplin positif kepada anak-anak kita. Jadi ada kasus yang bisa kita perhatikan bersama di sini, kasus dari Pak Seno. Mari kita amati bersama. Sementara mengamati, saya akan menuntut dengan membacanya. Kita bisa analisis bersama kasus yang ada di depan terkait Pak Seno. Iva ini seorang siswa kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup. Jadi pada saat mengajar matematika,
Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Ivan, dan akibatnya dia menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Kalau gagap berarti dapat lihat. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ivan yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ivan menertawakan Ivan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Ivan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ivan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ivan? Ya, ada yang bisa berpendapat kalau setuju alasannya kenapa, kalau tidak setuju apa alasannya. Mengenai apa yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap Ivan, silakan dua orang mungkin kalau bisa. Apakah kita setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap Ivan tadi sesuai dengan kasus, atau tidak setuju? Kalau setuju bisa ditulis alasan, tidak perlu panjang. Ya, tidak harus panjang, bisa pendek. Kalau panjang ya bisa panjang. Silakan. Ya, Ibu Indah. Jadi pertanyaannya, setuju dengan tindakan Pak Seno atau tidak? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Alasannya? Sebagai pendidik, ketika ada siswa yang ditertawakan atau direndahkan dan merasa terlecehkan, kita sebagai pendidik seharusnya tidak saat itu juga untuk meminta peserta didik maju ke depan, dan kita berkewajiban untuk menjaga perasaannya. Iya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Memang asli guru. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Ivan adalah sebuah hukuman? Ya, pas memang. Menurut Anda tindakan Pak Seno tadi dalam kasus terhadap Ivan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Jadi kalau hukuman, kenapa disebut sebagai hukuman? Kalau dianggap sebagai konsekuensi, mengapa? Silakan. Ya, silakan berpendapat. Jadi ini kita berpendapat, bukan pertanyaannya terbuka, tidak bersifat tertutup. Jadi tidak dinilai benar salahnya, lebih kepada bagaimana kita menanggapi situasi. Ada Ibu siapa? Ibu Nicodemus? Ya, Ibu Ikami lagi. Ya, silakan. Menurut saya, tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno itu adalah konsekuensi dari apa yang diperlihatkan oleh IPA tadi, bahwa dia sementara dalam kegiatan pembelajaran diperhatikan tidak fokus pada pelajaran yang diberikan oleh Pak Seno, sehingga ada satu pertanyaan yang diberikan oleh Pak Seno kepada IPA, dan itu merupakan konsekuensi dari apa yang mungkin IPA tunjukkan saat itu. Ya, baik. Jadi alasannya sebagai yang disampaikan tadi, bahwa Pak Seno memberikan konsekuensi kepada Ivan. Ada yang lain? Sebagian mungkin. Apakah dia konsekuensi atau hukuman? Silakan berpendapat. Untuk sementara pas dulu dua pendapat ini, pas ya. Jadi pertama, Ibu Pondo menyampaikan bahwa mohon maaf, Ibu Indah, ya Ibu Indah tidak setuju, tidak rasa bahwa guru tidak harusnya seperti itu kepada siswa. Kemudian dari Ibu kami menganggap apa yang dilakukan Pak Seno itu adalah sebuah konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh Ivan. Ya, kita akan belajar lebih lanjut. Saya belum akan membenarkan atau mana yang tepat, mana yang kurang tepat. Kita akan pahami lebih lanjut. Nanti sebentar kita bisa berefleksi bersama. Ibu bapak guru sekalian,
untuk memahami terkait hukuman atau konsekuensi, kita perlu memahami beberapa hal berikut. Yang pertama, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi terkadang kita di kelas pada saat melaksanakan suatu tindakan dari apa yang diamati pada peserta didik, dapatkah kita melihat apa yang kita perbuat sebagai sebuah hukuman ataukah sebagai sebuah konsekuensi? Ya, apakah sebagai hukuman atau konsekuensi? Memang, atau ada yang bisa memberikan pendapat apa sebenarnya hukuman, apa sebenarnya konsekuensi? Ada? Memberi gambaran sedikit. Ya, untuk sedikit memberi gambaran, saya akan coba memberikan informasi kepada ibu bapak sekalian bahwa ada dua hal yang bisa kita perhatikan yang bisa mengarahkan pemahaman kita terhadap apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Ya, dengan mengamati ini kita akan paham, oh ini yang termasuk hukuman, ini yang termasuk konsekuensi. Kalau hukuman, pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini contoh deskripsi atau gambaran mengenai hal-hal yang mengartikan sebagai hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Itu pertama. Kemudian, yang kedua, terkait dengan tidak nyaman untuk murid. Kalau hukuman menimbulkan ketidaknyamanan untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, itu hukuman. Kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Selanjutnya, korban dalam hal ini pada saat menerima hukuman mendapat keadilan. Korban mendapat keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kemudian berikut, dalam terkait hukuman, murid atau anak akan tersakiti pada saat berlaku hukuman. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Berarti lebih. Ya, berikut perilaku pasif ke agresif meningkat, itu untuk hukuman. Perilaku pasif ke agresif menjadi meningkat. Kalau konsekuensi, perbuatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya, pada hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Mungkin dari dua penjelasan itu kita dapat memahami pengertian dari hukuman serta perbedaannya dengan konsekuensi. Di mana di sini berdasarkan penjelasan tadi, hukuman bersifat tidak terencana. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita berbicara hukuman, dia bersifat tidak terencana. Anak-anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin bisa ada gambaran tuh. Pada saat hukuman itu kita lakukan atau tindakan itu dilakukan dalam bersifat hukuman, maka tindakan itu tidak terencana atau tiba-tiba dilakukan, dan anak atau murid dia tidak tahu bahwa tindakannya itu tindakan dari guru tersebut
Ya, artinya murid akan bereaksi kaget. Ya, karena apa yang dilakukan oleh guru tidak direncanakan. Itu hukuman. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi murid cuma terima hukuman, tidak melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi bukan cuma perbuatan juga kata-kata. Selanjutnya, sementara disiplin di sini dalam bentuk konsekuensi. Yang tadi konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi sudah direncanakan dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Itu kalau konsekuensi. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi baik hukuman dan konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kalau kembali kepada tadi Ibu Susan, apakah tadi itu hukuman atau konsekuensi? Menurut Ibu Igamen? Konsekuensi. Anak tadi dikasih sanksi, ditunjuk hidungnya di maju, dikasih maju tadi dong? Tidak. Ya. Ditanyakan pas. Kemudian berdiri sampai malu. Iya. Iya, sampai malu kan Ibu boleh ya, sampai maju, sampai malu ya. Anak, jadi di situ apakah tidak ada kekerasan psikis, secara psikis? Ya. Ya, jadi kalau kita lihat di situ sebenarnya adalah hukuman. Karena pertama anak dilihat bercerita, kemudian tiba-tiba ditunjuk, anak kaget, dia gugup, jatuh tasnya, kemudian sudah kelihatan gugup, disuruh maju lagi ke depan dan teman-temannya menertawakan. Pada akhirnya murid tersebut malu. Ya. Pada saat anak malu pasti dampaknya akan panjang. Jadi pada saat itu yang dilakukan oleh Pak Seno adalah sebuah apa? Hukuman. Ya, sebuah hukuman. Kemudian Ibu Bapak sekalian, selanjutnya berkaitan dengan konsekuensi, ini biasanya diberikan suatu data yang umumnya diukur. Jadi konsekuensi itu bisa diukur. Ada DP data. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, ini contoh. Misalnya setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan, pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Murid waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Jadi murid sudah tahu apa yang akan ia terima. Jadi konsekuensi berarti sudah diketahui oleh murid. Jadi ketika dia berbuat suatu tindakan yang salah misalnya, maka apa yang akan dilakukan guru kalau dia melakukan konsekuensi pasti murid sudah tahu. Karena itu disepakati bersama oleh guru dan murid. Ya, lanjut. Jadi sekarang untuk lebih memahami apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, saya akan menyampaikan beberapa bentuk tindakan. Bapak Ibu bisa berkomentar, angkat tangan atau secara langsung menjawab. Kalau boleh jangan bersamaan, supaya orang bisa belajar bersama mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Saya akan mulai dari tindakan yang pertama. Bapak Ibu tinggal angkat tangan, memberi komentar itu adalah hukuman atau itu konsekuensi. Kalau boleh penjelasan karena apa lebih bagus. Tindakan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, sekali lagi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah.
apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, silakan. Ya, Pak Muhammad, silakan Pak. Baik, terima kasih telah mendengar diskusi tadi. Maka saya berpendapat itu adalah sebuah konsekuensi. Ada kata akan berbuat lagi, berarti ada sesuatu yang disepakati sebelumnya di kelas itu atau di sekolah itu. Apabila ada pelanggaran seperti dilakukan, maka itu konsekuensinya. Jadi tadi adalah konsekuensi karena ada kata akan dalam hukuman yang dalam tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut. Akan berarti ada sesuatu yang sudah disepakati sebelumnya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ada yang berpendapat lagi yang lain? Ada? Apakah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah termasuk hukuman atau konsekuensi? Pas? Sama seperti pendapat dari Pak Bohang? Ya. Termasuk dalam konsekuensi. Selanjutnya, tindakan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Silakan Oke memberikan pendapat. Jadi, masuk hukuman pendapat. Ayo. Ada satu orang, Ibu Christine. Silakan, Ibu Christine memberikan pendapat. Apakah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah hukuman atau konsekuensi? Baik, menurut saya itu adalah hukuman. Alasannya? Karena sudah melibatkan fisik peserta didik lari. Ya. Ada yang lain alasannya? Mas. Ya, oke. Terima kasih. Itu termasuk hukuman. Oke. Sekarang saya minta Ibu Bapak Guru sekalian memperhatikan antara pelanggaran dan sanksi yang diberikan. Apakah ada kaitan atau tidak? Dari tindakan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ada kaitan antara anak sepeda tidak datang terlambat dengan mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kalau mengelilingi lapangan basket 2 kali itu jelas tidak direncanakan pasti. Ya, tidak direncanakan, berhubungan dengan fisik. Jadi memang masuk seperti yang disampaikan oleh Christine. Selanjutnya, nanti sementara ada berbeda lagi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuat oleh siswa. Jadi siswa mencoret meja, kemudian tindakan adalah dia harus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Angkat tangan, siapa bisa? Ibu bisa, coba. Kenapa Pak? Ini kita berpendapat, bebas. Kalau boleh dengan suara yang sedikit kedengaran. Ya, menurut saya itu adalah hukuman karena dia melakukan pelanggaran tanpa sadar, dan ketika itu pun apa yang dia buat dia harus lakukan itu supaya maksudnya mengingatkan dia supaya tidak akan melakukan lagi hal seperti itu. Ya. Jadi Oke. hukuman itu. Terima kasih. Oke, kalau Ibu bisa itu hukuman. Ada yang berikan pendapat? Paling dulu, paling ya. Kalau mem nanti berikut mem sudah ada dong. Terima kasih. Menurut kami dari apa yang sudah disajikan itu, karena ini perlakuannya, perbuatan tindakannya, konsekuensi dari ketika dia berbuat, maka dia kembali membersihkan. Konsekuensi dari apa yang dia lakukan, dia bersihkan lagi. Dan ini konsekuensi. Oke, terima kasih. Bagaimana Indonesia? Konsekuensi atau hukuman? Jadi di sini perbuatannya mencoret, konsekuensinya menghapus coretan. Kalau tadi bilang mencoret, jadi hukumannya menghapus coretan. Mana lebih pas? Hukumannya atau konsekuensinya? Konsekuensi. Ingat, kalau hukuman itu tidak direncanakan, konsekuensi direncanakan. Baru untuk konsekuensi itu sudah kesepakatan bersama guru dengan siswa. Baru selanjutnya ada hubungan sebab akibat antara tindakan dan akibat. Artinya ada hubungan antara menghapus coretan dengan mencoret. Ada hubungan? Ada hubungan kan? Karena dia mencoret maka dia harus menghapus. Berarti boleh misalkan konsekuensi. Bisa ya konsekuensi. Ya, mungkin kalau hukuman mungkin disuruh angkat meja. Ya,
Jadi itu masuk kategori konsekuensi. Karena apa yang diperbuat itulah yang ditanggungjawabkan. Selanjutnya, tindakan berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, jelas-jelas itu apa? Hukuman. Lanjut, lepas hukuman itu. Apa hubungannya dengan pakai masker dengan push up 15 kali? Ya, jelas-jelas itu hukuman. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Iya, itu termasuk konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman karena tidak berhubungan dengan perbuatan. Lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam ke sekolah. Hukuman atau? Ya, itu jelas hukuman kan? Telanjang kaki. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kaki satu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya, luar biasa. Sudah hebat berarti. Berikut, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Jelas konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ulangi lagi. Masih ada 2 beda berarti masih. Diulangi lagi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Ada kaitan antara olahraga dengan ya. Jadi memang terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Nah, konsekuensi. Berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ulangi lagi. Perhatikan baik-baik. Pelajaran dengan jamnya. Iya, saya ulangi lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi Karena berkaitan dengan mata pelajaran. Kecuali terlambat bahasa Indonesia, lari 2 kali lapangan, nah itu hukuman pasti karena tidak berkaitan dengan materi. Lanjut. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Tidak berhubungan tuh dengan mematahkan pensil apa di perhubungannya membersihkan WC? Ya. Sekarang kalau anak-anak terlambat bersihkan WC, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dan hubungan terlambat dengan bersih WC. Jadi itu biar kita bersama. Berikut. Nah, sementara menunggu lampu yang belum on, saya akan bacakan kasusnya. Saya pikir tidak mempersulit Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tinggal menyimak, mendengar dan menyimak. Kasus Ibu Anas. Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas. Sekali lagi, masalah adalah Ibu Anas masalah di guru kelas 2 SD. Murid-murid biasa kalau di SD suruh antri dong sebelum masuk biasa ya. Sebelum masuk murid-murid dikasih antri. Ya, dikasih antri di depan kelas sebelum masuk oleh gurunya. Dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Jadi berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena
Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu lanjut ya, cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Jadi dia mengandalkan stiker bintang. Dia ada bikin stiker model bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, ya, di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-murid menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapat stiker bintang. Lanjut pertanyaannya. Ya, hal ini sebelum pertanyaan saya lagi jelaskan. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Yang pertama, berdasarkan teori motivasi tadi, ada 3 teori motivasi. Jadi mungkin secara detail tidak bisa disebutkan, tapi gambarannya boleh Ibu sebutkan. Apakah motivasi yang murid-murid kelas 2 tunjukkan sehingga mereka bersedia berdiri sebelum masuk ke kelas? Apa yang motivasi anak-anak berdiri? Ada? Ya silakan ya. Apa maksudnya? Motivasi yang diberikan seolah-olah ketika mereka masuk dengan tertib, berdiri dengan tertib, mereka akan mendapatkan penghargaan. Jadi anak-anak bersedia berdiri karena supaya mendapat hadiah. Ya, supaya mendapat hadiah dari gurunya. Selanjutnya pertanyaan kedua, adakah sebenarnya cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang tadi? Menurut Bapak Ibu guru sekalian, ada cara yang lain supaya anak-anak itu boleh berdiri dengan rapi tanpa harus diiming-imingi hadiah? Ada yang boleh berpendapat? Ayo, boleh diskusi deh teman, satu pendapat mewakili tanpa diberikan hadiah. Jadi benar-benar motivasinya adalah motivasi apa Bapak Ibu? Yang sebenarnya dari dalam yang diri, ya, motivasi yang ketiga yang kita ingin kembangkan dalam diri anak, yaitu motivasi intrinsik. Kalau yang dilakukan oleh Bu Anas itu motivasi apa yang dihasilkan? Senang, karena anak-anak melakukan sesuatu karena ada dorongan ingin mendapatkan hadiah. Ya, oke. Ada cara lain yang boleh mungkin ditawarkan supaya anak tersebut yang sederhana. Ibu Christine, ada cara lain? Ya, cara yang lain supaya anak-anak boleh berbaris tanpa harus diiming-imingi hadiah. Semuanya dimulai dari ibu anak yang terlebih dahulu mengambil sikap mungkin dia memberikan contoh, dia datang terlebih dahulu di kelas dan dia memberikan penyampaian. Ketika saya sudah ada di dalam kelas, maka peserta didik pun bisa menyesuaikan. Ya. Karena mengingat sudah akan dimulai kegiatan pengajaran. Kalau seperti itu berarti keteladanan guru. Artinya guru menunjukkan keteladanan dan menjadi yang pertama untuk tertib. Ya, seperti itu. Jadi di sini berkaitan dengan teratur itu, pada dasarnya teratur itu berhubungan dengan apa? Keindahan kan? Ya, kesadaran seseorang akan keteraturan itu akan mempengaruhi orang tersebut untuk berdiri teratur, ya kan? Artinya tadi yang disampaikan tadi bahwa disiplin positif itu motivasinya dari dalam dan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai. Jadi motivasi itu karena dia menghargai dirinya sendiri dan memiliki nilai-nilai keyakinan seperti itu. Jadi sudah benar apa yang disampaikan tadi. Jadi pertama-tama guru yang harus menjadi contoh. Ya.
Dengan perlahan tentunya akan berproses untuk mengarahkan peserta didik agar memiliki nilai-nilai keyakinan. Ataukah mungkin supaya anak-anak mengetahui perlu ada persiapan di awal, supaya anak tahu bahwa masuk itu pertama-tama harus rapi. Apa yang biasa dilakukan di awal? Antara guru dan siswa harus ada apa? Kesepakatan. Iya, harus membangun kesepakatan bersama. Harus ada nilai-nilai kesepakatan, nilai-nilai keyakinan bersama. Lanjut, Bapak Ibu. Ya, ini Alfie Kohn mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan. Saya ulangi. Jadi baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, bukan Kohn ya, Kohn. Bisa juga Kohn. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi tindakan belajar itu sendiri sebenarnya adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Kalau kita memberikan penghargaan kepada anak kita, tetapi setelah dipelajari berdasarkan teori dari Kohn ini, Alfie Kohn, bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya menghukum, nilainya sama dengan menghukum seseorang. Luar biasa, apa yang dihukum kita coba cermati lagi. Di sini mulai dari ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi penghargaan ini sifatnya pengaruhnya dalam jangka waktu apa? Pendek. Dia tidak akan bertahan dalam jangka waktu apa? Panjang. Ya, lanjut. Kemudian apa juga yang disampaikan? Penghargaan itu tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ya, jadi anak-anak akan berpikir ingin mendapatkan sesuatu, ada benda yang diterima. Jadi kalau terusnya ada apa-apa berarti jangan menjadi itu tindakan. Jadi guru setiap masuk paling kurang harus bawa sesuatu yang harus diberikan. Sama dengan Pak Heru tadi dia bawa sesuatu, akhirnya kacau balau. Iya, karena Pak Heru tidak tahu. Iya, tahu. Ya, Pak Heru tidak tahu bahwa dia harus bawa stiker bintang. Ya, jadi tidak efektif. Selanjutnya, penghargaan itu sifatnya menghukum. Mengapa menghukum? Yang tadi disampaikan. Mereka yang tidak mendapat penghargaan, jadi yang dihukum ini adalah mereka yang tidak mendapat penghargaan. Hukumannya secara tidak langsung misalnya dalam sistem ranking. Kenapa di kurikulum yang dari terakhir itu 2013 tidak ada dalam rapor sistem ranking? Karena itulah Bapak Ibu, sebenarnya penghargaan itu menghukum. Iya. Kenapa menghukum? Karena menghukum anak-anak yang boleh dibayangkan kalau anak-anak itu ketika di rankingan dia ada dari 30, dia ranking 30. Biar bagaimanapun anak ranking 30 itu biar kita sampaikan dengan kalimat apapun pasti dia ada perasaan rendah. Karena dari 1 sampai di paling terakhir 30. Jadi secara tidak langsung ranking atau penghargaan yang kita berikan itu sudah menghukum anak-anak yang di bawah. Itu. Jadi memberikan penghargaan dalam sistem perankingan tersebut bersifat menghukum. Ya. Ini termasuk merubah paradigma berpikir kita. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Sehingga penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Yang terakhir, menurut Kohn tadi itu, ya, dia berpendapat bahwa motivasi yang terakhir adalah motivasi dari dalam diri. Apa itu Christine? Intrinsic.
Ya, intrinsik. Ya, betul. Ekstrinsik lawannya. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf, kalau SD ini kan, ya kalau SD ibu ini. Pada saat seorang anak belajar pertama kali menggabungkan huruf-huruf dalam pembelajaran SD, apa namanya? Menggabungkan huruf-huruf atau kata-kata, ya, serta menyadari bahwa ia dapat membaca. Timbul pijar. Kalau pijar itu kan sebenarnya lampu, sama dengan lampu atau cahaya di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya adalah merupakan sebuah, ya. Jadi disitulah yang menjadi poin kita terkait dengan motivasi intrinsik. Jadi dia bukan dihargai karena apa yang diberikan oleh kita sebagai guru, tetapi penghargaan yang sebenarnya itu dari dalam diri. Artinya ada pengakuan terhadap dirinya, ternyata saya mampu, ternyata saya bisa. Jadi kan kumpul huruf membaca, ya akhirnya berhasil. Kita pernah mengalami hal yang sama pasti, senang ketika ternyata saya berhasil membuat sesuatu, memahami sesuatu. Sebenarnya itu akan berlangsung lama dan akan sangat memotivasi kita. Ya itu jelas motivasi kita. Itulah tugas kita ke depan. Bagaimana mendorong itu supaya dalam diri anak bisa menghargai dirinya. Apa yang dicapainya itu dia hargai sebagai bentuk penghargaan, bukan apa yang diberikan oleh guru-guru. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Ini luar biasa Bapak Ibu. Padahal kita juga senang dengan kebahagiaan dari anak tersebut. Tetapi dengan kita memberikan penghargaan, secara tidak langsung kita mengambil kegembiraan yang dialami oleh anak. Kegembiraan yang dialami yang benar-benar bersumber dari dalam diri, bahwa dia menghargai apa yang dicapai oleh dirinya sendiri secara alami. Yang ketiga, kita sudah belajar tadi motif. Yang pertama, yang kita pelajari apa motif? Disiplin. Berikut disiplin. Baru tentang apa? Hukuman, ya. Konsekuensi, apa juga dari motivasi. Hukuman, konsekuensi, motivasi. Terakhir, tadi yang boleh disebutkan penghargaan. Ya, penghargaan. Selanjutnya yang terakhir adalah restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar itu? Restitusi. Tidak, tulisannya biasa. Restitusi. Baru mendengar? Ya, restitusi. Jadi restitusi ini lebih baik dari dua pilihan pertama, hukuman dan konsekuensi. Jadi tingkatan yang lebih tinggi dari hukuman dan konsekuensi adalah restitusi. Mengapa? Karena restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya. Jadi apa sebenarnya restitusi? Restitusi di sini adalah upaya dari guru untuk membantu murid memperbaiki kesalahannya. Itu restitusi. Upaya dari guru untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi. Yang saya pelajari dalam modul budaya positif dalam pendidikan penggerak, bagaimana kita melakukan restitusi di sekolah, khususnya dalam kelas ketika berhadapan dengan restitusi di sini memungkinkan anak dari salah menjadi hebat. Artinya anak bukan hanya dipulihkan dari kesalahannya,
tetapi anak juga dikuatkan. Anak juga diberi penguatan. Ya, seperti itu. Itu maksud dari restitusi. Untuk mampu melakukan restitusi tentunya kita harus berproses, belajar. Secara umum restitusi ada 3 tahap. Ada 3 tahapan dalam proses restitusi. Ya, 3 tahapan tersebut pada kesempatan ini sebenarnya akan saya tayangkan dalam bentuk video, termasuk contoh restitusi yang sudah saya buat dalam bentuk video. Ingat, tidak ada lampu untuk sementara waktu. Saat ini saya jelaskan secara lisan kepada Bapak Ibu sekalian terkait restitusi. Saya pikir tidak mengurangi pemahaman Bapak Ibu sekalian. Untuk restitusi ada 3 tahap. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, tahap pertama menstabilkan identitas. Tahap kedua memvalidasi tindakan. Memvalidasi tindakan. Dan tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tahap ketiga menanyakan keyakinan. Jadi itu dikenal dengan segitiga restitusi. Istilah yang kerennya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ketika kita melihat anak-anak terlambat, cara kita merespon tentunya berbeda-beda. Ada yang merespon dengan memberikan sanksi secara langsung, lari-lari di lapangan. Ada yang merespon dengan memberikan konsekuensi sebagaimana kesepakatan yang disepakati bersama dengan peserta didik. Dan yang terakhir, ada yang merespon dengan memperbaiki tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Yang kita harapkan di sini adalah respon terakhir. Kita mampu memperbaiki apa yang dilakukan oleh siswa, bahkan menguatkan peserta didik tersebut. Jadi saya beri contoh misalnya pada kasus siswa yang terlambat. Kita bisa memilih berbagai opsi untuk menguatkan anak tersebut. Yang pertama, berdasarkan tahapan restitusi adalah menstabilkan identitas. Pada saat anak datang terlambat, kita tidak harus membentak atau bagaimana. Kenapa terlambat? Joni sini, duduk. Kenapa datang terlambat? Kamu setiap hari kerjanya terlambat terus-menerus. Baru bukan orang lain lagi yang terlambat. Kamu saja seperti itu yang terlambat. Pasti tindakan tersebut akan berdampak buruk terhadap pribadi dari anak tersebut. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menstabilkan identitas. Pertama, menstabilkan identitas adalah pertama, kita belum menghakimi anak tersebut. Artinya tidak menyatakan bahwa anak tersebut berbuat kesalahan. Kesalahan yang diperbuat oleh anak tersebut harus disadari oleh anak itu sendiri. Jadi ketika anak terlambat, kita tidak menunjukkan muka tersenyum, kita tidak menunjukkan muka yang seperti bersahabat, tidak. Kita ekspresi wajah kita disarankan wajahnya datar. Kalau mungkin boleh dipahami wajah datar seperti apa. Datar itu berarti tidak punya ekspresi, tidak marah, tidak juga tertawa. Wajahnya datar, tidak ada ekspresi apa-apa, sambil kita berkomunikasi dengan anak tersebut. Jadi ketika anak datang, disambut, kemudian ditanyakan, baru sampai, kenapa baru tiba, dari mana. Pada saat anak menjawab, saya bangun agak, bangunnya lah terlambat, ya. Saya terlambat bangun sehingga datang ke sekolah sekian. Maka guru tersebut tidak langsung memarahi. Yang menurut kamu, apa yang kamu lakukan ini apakah sudah benar atau tidak benar? Jadi pertama-tama menstabilkan identitas yang dimaksud adalah guru harus mampu membuat murid mengakui, dalam hal ini menyadari kesalahannya tanpa menghakimi
kesalahan dari anak tersebut. Jadi anak menyadari bahwa apa yang ia perbuat di saat itu tidak sesuai dengan keyakinannya. Karena keyakinan dari anak tersebut adalah disiplin. Yang berhubungan dengan nilai keyakinan yang berhubungan dengan datang cepat ke sekolah itu adalah disiplin. Jadi tugas dari guru kita tinggal menanyakan, apa keyakinan yang kamu tidak jalankan dengan benar. Kalau anak tersebut menyadari, dia akan menyatakan bahwa saya mengakui bahwa saya tidak disiplin karena datang terlambat. Ketika anak menyampaikan seperti itu, berarti kita sudah mampu menstabilkan identitas. Karena anak menyadari kesalahannya atau perbuatannya sendiri, dari dalam diri, bukan bersumber dari guru. Selanjutnya ketika anak menyadari itu, langkah selanjutnya adalah memvalidasi tindakan. Kalau kamu merasa perbuatan kamu tidak sesuai dengan keyakinan dalam diri kamu, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Tanyakan kepada siswa tersebut, maka kalau kita mampu mengarahkan, dia akan memberikan pendapat secara pribadi. Oh, kalau begitu saya mulai sebentar malam akan berupaya untuk tidur lebih awal. Karena saya berpikir karena saya tidur terlalu larut, sehingga saya bangunnya juga terlambat. Jadi di sini kita sudah mampu mengarahkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya secara pribadi. Jadi ada yang dikuatkan dalam diri siswa. Itu yang dimaksud dengan menstabilkan, memvalidasi tindakan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Terkait dengan perbuatan kamu, keyakinan kelas yang harus kamu perhatikan apa? Maka anak tersebut pasti akan mengarah kepada keyakinan kelas, disiplin, bertanggung jawab. Karena berhubungan dengan datang tepat waktu itu berhubungan dengan tanggung jawab, disiplin. Itulah nilai-nilai keyakinan. Itu satu contoh gambaran bagaimana penerapan restitusi dalam bentuk segitiga restitusi yang dapat kita lakukan bersama. Banyak hal yang dapat kita lakukan terkait dengan restitusi. Kuncinya pertama-tama kita harus terus belajar, berusaha. Jadi kembali lagi kepada nilai-nilai kebajikan universal, nilai keyakinan. Kita perlu mengembangkan nilai keyakinan baik di kelas secara khusus maupun di sekolah. Ya, Bapak Ibu mungkin bertanya, kalau di kelas itu kan kita sering kenal dengan peraturan kelas, ada peraturan kelas. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak memakai peraturan kelas? Mengapa memakai keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan, kalau kita berbicara sesuatu yang kita yakini, pasti kita akan hargai. Ini bisa dipahami oleh saya. Kalau bicara keyakinan, itu pasti akan dihargai. Setiap pribadi kalau punya nilai keyakinan, apapun yang akan ditawarkan pasti akan selalu berhubungan dengan nilai keyakinan. Nilai keyakinan ini bersifat universal. Jadi kita sebagai guru di kelas harus mampu membuat keyakinan dalam kelas di mana kita mengajar bersama dengan peserta didik. Contoh, mengapa nilai keyakinan bukan peraturan kelas, tapi contoh nilai keyakinan yang bersifat universal. Misalnya baru-baru pada saat pandemi ada peraturan memakai masker. Mengapa kita harus memakai masker? Apa alasan utamanya? Untuk apa? Untuk keselamatan. Selanjutnya, kalau terkait lalu lintas yang biasa di depan ada sweeping. Mengapa kita memakai helm? Ya, karena untuk keselamatan. Siapapun ditanyakan kenapa pakai helm, pasti untuk keselamatan. Nilai keselamatan itulah nilai keyakinan. Artinya di sini nilai tersebut, biarpun orangnya kita tidak menempuh pendidikan, latar belakang kita berbeda, agamanya berbeda, pasti semua manusia ketika ditanya kenapa memakai helm, untuk keselamatan. Kenapa memakai masker, untuk kesehatan. Seperti itu. Jadi di sini nilai-nilai keyakinan itulah yang harus kita upayakan, kita kembangkan bersama di kelas, bersama dengan siswa. Banyak nilai keyakinan yang bisa dikembangkan.
Yang contohnya tadi dalam profil pelajar Pancasila. Nilai keyakinan yang lain mungkin bisa Bapak Ibu kembangkan di kelas bersama dengan peserta didik. Tentunya diharapkan di awal pembelajaran kita semua boleh bersama-sama dengan siswa membuat keyakinan kelas. Ketika siswa dengan guru sudah punya keyakinan kelas, maka nilai itulah yang akan menjadi nilai-nilai penghargaan yang akan dihargai. Mulai dari yang paling sederhana apa Pak di kelas. Nilai keyakinan sekali lagi tidak melekat kepada status siswa. Nilai keyakinan itu berhubungan dengan hal yang universal. Saya beri contoh tadi nilai keyakinannya misalnya kesehatan, keselamatan, kebersihan. Apa kebersihan itu harus untuk sekolah? Semua manusia pasti kebersihan. Itu contoh nilai kebajikan universal. Menjaga kebersihan kelas. Semua berkewajiban menjaga kebersihan kelas. Kalau kita menggunakan kalimat dilarang membuang sampah, nah itu bermakna negatif. Jadi kita menghindari kata-kata yang bermakna ya dilarang. Kita buat itu sebagai keyakinan. Ya, buanglah sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Kalau Anda tanya kenapa harus punya kebersihan di kelas? Yang kita jawab itu supaya kelas sekolah kita bersih sesuai peraturan sekolah kita. Jawabannya karena kebersihan bagian dari iman. Itu nilai keyakinan, artinya anak tersebut tanpa kita arahkan, tanpa kita bentak, anak itu akan dengan sendirinya mengakui karena itu nilai kebajikan universal. Baru saling menghormati. Apa itu kebajikan universal juga? Karena manusia harus saling menghormati. Bagaimana kalau di antara manusia tidak saling menghormati? Itu juga dibuat dalam bentuk keyakinan kelas. Ada yang boleh mungkin menambahkan terakhir ya nilai keyakinan kelas. Sudah beberapa yang disebutkan, saling jaga kebersihan, kesehatan, saling menghormati, masih banyak lagi nilai keyakinan. Ibu ya memberikan salam. Memberikan salam mungkin masuk di nilai keyakinan apa? Saling menghormati boleh kan? Sudah bisa disaling menghormati. Ya saling menghormati bisa. Ada yang lain nilai kebajikan yang universal, artinya itu siapapun ketika mendengarkan itu akan menerima. Karena yang akan berdebat, ya artinya itu nilai yang diakui secara universal. Ada lagi saling menghormati, Tanggung jawab. ya tanggung jawab, bertanggung jawab. Semua manusia pasti menginginkan ketika ada tugas harus diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Apapun pekerjaannya harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Walaupun mungkin pelaksananya tidak sampai seperti itu, tapi dalam diri itu ada niat untuk bertanggung jawab. Ada lagi bertanggung jawab, kejujuran itu ya benar. Nilai kejujuran. Semua manusia tidak suka dibohongi. Ya benar. Tidak ada manusia yang ingin dibohongi. Selalu menginginkan kejujuran. Jadi di dalam kelas bisa dikembangkan nilai kejujuran. Bahwa sama peserta didik harus bersikap jujur dan terbuka. Ada lagi kesabaran. Ya, kesabaran. Kerjasama itu kaitannya dengan gotong royong. Jadi dalam kehidupan kita biar di dalam masyarakat pun selalu mengenal namanya kerjasama. Karena pada dasarnya manusia kan dilahirkan sebagai makhluk sosial. Jadi alasan logis seperti itu mungkin Pak ya. Dalam masuk sosial sehingga ada saling interaksi, ketergantungan. Karena ada ketergantungan maka harus ada kerjasama. Jadi itu beberapa nilai keyakinan yang tentunya diharapkan bersama dapat kita kembangkan sebagai keyakinan di kelas. Baik Ibu Bapak Guru sekalian, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan di kesempatan ini sebagai berbagi pemahaman terkait budaya positif. Ada yang bisa memberikan refleksi atau kesimpulan akhir dari apa yang kita pelajari bersama di saat ini, dipersilakan. Kesempatan berikan saya John Ferdinand Sarjana Pendidikan adalah guru SMP Negeri 1 Tagulandang dan saat ini baru saja menerima materi dari pemberi materi Bapak Asmanus Manjore tentang budaya
budaya positif yang bisa kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun materi yang dapat saya petik dari kegiatan pada siang hari ini adalah yang pertama tentang disiplin, kemudian yang kedua adalah tentang hukuman dan konsekuensi, kemudian yang ketiga adalah penghargaan. Sebagai seorang pendidik atau seorang guru, jika kita menerapkan disiplin itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kemudian dalam bertindak sebagai guru tentu ada dua hal yang kita kenal, yaitu dalam hal memberi hukuman dan konsekuensi. Hukuman biasanya dapat memberikan efek sakit pada seseorang atau peserta didik, baik secara fisik maupun secara psikis, dan ini akan langsung secara dalam waktu jangka yang panjang. Sedangkan kalau konsekuensi adalah sebuah tindakan yang dilakukan tapi berdasarkan kesepakatan yang disepakati dalam sebuah komunitas ataupun di kelas itu sendiri, sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia terima adalah konsekuensi dari sesuatu yang sudah disepakati secara bersama. Kemudian yang ketiga adalah penghargaan, dan sebagai guru kita perlu memberikan penghargaan, dan penghargaan ini tidak selamanya memberikan sesuatu yang berarti. Justru ada teori-teori mengatakan bahwa justru dengan penghargaan itu sama seperti kita memberikan hukuman kepada anak-anak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Meiti Anita Bawula, Sarjana Pendidikan. Saya guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 10 Wulandang. Dan dalam hal ini saya akan menarik kesimpulan untuk poin terakhir yang sudah dipaparkan oleh narasumber Bapak Asmanus Madiola, Sarjana Pendidikan, perihal restitusi, yaitu membantu guru untuk memperbaiki ataupun merespon kesalahan dari peserta didik. Yaitu ada 3 hal yang terkait dengan restitusi ini adalah pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Demikian untuk restitusi menurut pemahaman yang sudah saya dapatkan hari ini lewat narasumber dan saya sampaikan. Terima kasih. Nama saya Susan Kikame, saya mengajar di SMP Negeri 1 Wulandang. Hari ini kami bersyukur sebagai guru karena kami menerima materi dari Bapak Asmanus. Poin-poin penting yang kami pelajari di hari ini, yang pertama adalah disiplin, yang kedua hukuman atau konsekuensi, yang ketiga adalah motivasi, keempat pelanggaran, kelima restitusi, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu guru, saya mengajak kita semua, mari kita membangun keyakinan kelas di kelas kita masing-masing dengan membangun budaya disiplin yang ada di sekolah kita masing-masing. Mari kita menjadi guru yang hebat. Demikianlah kegiatan berbagi saat ini. Semoga kita ke depan bisa menjadi guru-guru yang mampu menginspirasi dan memfasilitasi anak-anak didik kita sehingga mereka boleh tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan dan dambaan mereka menjadi pribadi yang selamat dan bahagia. Terimalah salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerak. Tepuk tangan. Baik adik-adik sekalian, saat ini kalian sudah duduk dalam kelompok. Sesuai dengan yang dibapak pada pertemuan yang lalu, bahwa hari ini kalian akan belajar dalam kelompok. Untuk itu, Bapak ingin mengecek bagaimana kesiagaan adik-adik di saat ini. Sebelum kita belajar mata pelajaran matematika,
Bagaimana kabar adik-adik di hari ini? Luar biasa. Oke. Kemudian, apakah masih bersemangat untuk belajar? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Hari ini kita akan awali dengan menyepakati bersama nilai-nilai keyakinan. Pernah mendengar kata keyakinan? Pernah? Pernah. Ya. Di dalam pelajaran apa itu? Agama. Keyakinan itu bersumber dari mana? Dari dalam apa? Dari dalam hati. Bukan karena paksaan, bukan karena keinginan Bapak. Oleh sebab itu, supaya kita memiliki nilai-nilai yang kita yakini bersama, yang kita hormati bersama di kelas dalam pembelajaran, maka di kesempatan ini Bapak meminta adik-adik dapat memberikan masukan nilai-nilai keyakinan di kelas kita pada saat belajar. Bagaimana? Bersedia atau tidak? Bersedia. Ya, oke, terima kasih karena adik bersedia. Untuk itu, sebentar nantinya pada saat kita membuat keyakinan kelas, menyepakati bersama, agar mempermudah pekerjaan Bapak di kesempatan ini, Bapak minta bantuan dari satu orang siswa untuk mendampingi Bapak menulis keyakinan kelas, nilai-nilai keyakinan kelas di papan tulis yang nanti akan disusun oleh teman-teman yang lain. Siapa yang bisa membantu Bapak? Ada? Ya, Eca, silakan. Depan. Ya, jadi kita akan tulis dari urutan 1 dan seterusnya. Sebanyak yang boleh kita sepakati bersama. Baik, untuk mempersingkat waktu kita, sebentar kita akan lanjut belajar. Bapak langsung memberi kesempatan kepada adik-adik sekalian. Siapa yang ingin mengusulkan keyakinan kelas yang pertama? Siapa? Ada? Ya, Win, silakan. Kita 100 siswa harus saling menghargai. Boleh diulangi? Kita 100 siswa harus saling menghargai. Saling menghargai. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Saling menghargai. Apakah itu sebuah keyakinan? Ya. Ya. Mengapa kita harus saling menghargai? Ada yang bisa memberikan pendapat? Mengapa kita harus saling menghargai? Oh, silakan. Karena kita sebagai manusia diajarkan saling menghargai orang lain. Sebagai manusia kita diajarkan untuk saling menghargai. Dari rumah kita masing-masing, benar? Benar. Oke, baik. Saling menghargai. Sepakat ini? Oke, terima kasih. Lanjut. Kedua, siapa yang mengusulkan nilai keyakinan yang kedua? Ada? Silakan. Kita sebagai seorang siswa harus saling menghormati. Boleh ulangi? Kita sebagai seorang siswa harus saling menghormati. Sebagai siswa harus saling apa? Menghormati. Itu memang keyakinan kelas juga bisa? Bisa. Kenapa harus saling menghormati? Bisa diberikan contoh jelas. Pada saat belajar, contoh saling menghormati seperti apa? Contoh dalam pembelajaran yang menunjukkan sikap saling menghormati. Contohnya apa? Pada saat belajar, sebaiknya kita harus seperti apa? Ada? Ya, selain adik siapa? Jadi ada lain? Oh, Jelita, silakan. Boleh suaranya lebih keraskan karena mengingat suasana agak riuh. Silakan. Menghormati saat guru sedang menjelaskan dan tidak memotong saat mahasiswa berbicara. Ya, menghormati Saat guru sedang menjelaskan. saat guru sedang menjelaskan. Apa kalau teman lain menjelaskan tidak perlu dihormati? Harus saling menghormati. Iya, nanti bukan hanya guru tapi sesama teman juga harus saling menghormati. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Jelita. Baik, sudah sepakat saling menghormati? Sudah ada berapa keyakinan kelas? 2.
Ada yang ingin berpartisipasi lagi? Mengusulkan? Siapa yang ingin mengusulkan lagi keinginan kelas berikutnya? Ya, Sofia, silakan. Kita sebagai siswa saling membantu atau menolong. Boleh diulangi dengan suara kedengaran? Kita sebagai siswa saling membantu atau menolong. Saling membantu atau menolong. Oke, terima kasih. Saling membantu atau saling menolong. Itu sebuah keyakinan atau sebuah perintah? Apakah keharusan kita saling menolong? Ya harus. Alasannya kenapa? Kenapa kita harus saling menolong? Karena ada yang bisa berikan alasan? Karena ayo. Ada? Silakan. Siapa yang ingin beri alasan? Kenapa kita harus saling tolong-menolong? Ada yang bisa? Kenapa? Boleh dengan suara yang lebih keras lagi? Sebagai manusia yang bisa ulangi dengan terima kasih. Ya boleh ulangi yang disampaikan tadi yang di belakang boleh? Boleh ulangi? Bisa? Yang disampaikan oleh teman. Ada yang bisa bantu mengulang? Teman. Ya, ulangi yang disampaikan tadi dengan suara yang lebih kedengaran. Bisa? Karena kita sebagai manusia diciptakan tidak sempurna dan harus membutuhkan bantuan orang lain. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk tidak sempurna, membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi harus saling tolong-menolong. Oke, ada yang berikut mengusulkan keyakinan berikut ada? Ada yang berikut yang mengusulkan ada? Siapa? Ya, silakan. Selalu senyum dan bahagia dalam kegiatan belajar. Selalu Senyum dan bahagia dalam kegiatan belajar. ya, senyum dan bahagia. Oke. Sediakan. Kenapa harus senyum dan bahagia? Ada yang boleh alasan kenapa kita harus senyum dan bahagia saat belajar? Apa sih kelebihan kita bahagia pada saat belajar? Apa kelebihannya? Supaya apa? Ayo. Supaya memudahkan kita untuk bisa belajar. Ya, supaya memudahkan kita untuk belajar. Karena pada dasarnya, apakah adik-adik ingin hidup dalam kesedihan? Tidak. Hidup dalam kecemasan? Tidak. Kalian pasti selalu ingin apa? Bahagia. Karena itu harapan kita bersama, bahagia. Jadi kita wajib bahagia dan tersenyum. Oke, sudah ada 4. Masih ada lagi yang kita bahkan ada yang berhubungan dengan proses diskusi di kelompok. Ya, adik Flora, silakan. Kita sebagai siswa harus selalu aktif pada saat diskusi. Sebagai siswa harus aktif dalam diskusi. Oke, terima kasih. Ya, sepakat itu sebagai siswa harus aktif. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam kelompok diskusi nantinya semua harus apa? Aktif dalam kegiatan diskusi. Oke. Ini dalam. Ada yang lain lagi? Masih ada? Masih ada? Yang itu? Silakan, bisa. Selalu bekerja sama dalam sosialisasi. Ulang ini suara kedengaran. Selalu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Selalu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Oke, kasih. Ya, itu keyakinan juga kerjasama. Selalu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Boleh itu? Sepakat ini masukan? Oke, kasih. Selalu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Bisa lanjutkan di sebelah. Ya, satu lagi ada? Masih ada? Ada kalau dia. Boleh ulang lagi? Menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan bertanggung jawab. Oke, Bapak ingin ngecek yang di belakang. Coba yang di belakang, ulangi yang disampaikan tadi. Silakan. Usulan tadi.
teman Claudia. Bisa? Coba cek kalau ada perhatikan atau tidak. Silakan. Menyelesaikan tugas tepat waktu dan harus bekerja sama. Ya, dengan penuh Semangat. dengan penuh apa? Tanggung jawab. Oke, dengan penuh apa? Tanggung jawab. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Bapak berpikir tidak sempat mendengar, ternyata dengar apa yang disampaikan oleh teman Claudia. Sudah ada berapa keyakinan kelas yang kita buat? 7. Ada yang lain? Sudah? Mas, ada 7 keyakinan kelas. Bapak akan ulangi dari yang pertama. Dan Bapak harap ini kita baca secara bersama dan menjadi suatu kesepakatan bersama yang harus kita laksanakan dan hormati bersama. Hitungan ketiga kita baca secara bersama-sama. Keyakinan kelas 1. Saling menghargai. 2. Saling menghormati. 3. Saling membantu atau menolong. 4. Selalu senyum dan bahagia saat belajar. 5. Sebagai siswa laki dalam diskusi. 6. Selalu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. 7. Menyelesaikan tugas tepat waktu sebagai tanggung jawab. Oke, kita akan semua. Baik adik-adik, kita sudah menyepakati ada 7 keyakinan kelas. Proses belajar kita ke depan akan memperhatikan ke-7 keyakinan kelas yang ada di depan. Suatu waktu pasti bisa diperbarui sesuai dengan kondisi dan keadaan. Tidak selamanya 7 atau tidak selamanya seperti ini. Ada banyak hal yang bisa kita perbarui bersama dan bisa kita ubah bersama, tergantung kebutuhan. Atau mungkin ada yang masih ingin mengusulkan sini, ada? Terakhir, ya, tidak ada? Oke, baik. Terkait dengan HP kan kalian, Bapak yakin sudah tidak ada yang membawa HP ke sekolah? Ya, sesuai dengan perintah dari guru. Jadi, atau perlu kita buat keyakinan kelas yang berhubungan dengan HP? Perlu? Tidak. Tidak perlu karena apa? Perlu? Perlu tidak? Perlu. Oke. Apa keyakinan kelas terkait HP? Ada yang diusulkan kalimatnya seperti apa? Nanti kita masukkan dia ke keyakinan kelas yang keberapa? Keberapa? Tidak bermain HP saat belajar. Tidak bermain HP saat belajar. Ya, benar. Sepakat itu? Sepakat. Oke, 8 tidak main HP saat belajar. Nah, baik adik-adik, saat ini kita sudah menyepakati bersama 8 keyakinan kelas. Bapak berharap karena ini sebuah keyakinan, maka kita akan menjalankan dan menghormati keyakinan ini dengan penuh tanggung jawab selama kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Untuk menyetujui bersama keyakinan kelas yang kita buat saat ini, Bapak mengajak kita sekalian untuk membaca dengan suara yang kedengaran secara bersama-sama, mulai dari keyakinan kelas yang pertama sampai dengan keyakinan kelas yang ke-8. Untuk itu, sebelum kita baca bersama, Bapak persilakan kepada tadi untuk kembali ke tempat dulu. Ya, terima kasih. Oke. Mulai dari keyakinan kelas yang pertama. Saling menghargai.
Ketiga, saling membantu atau menolong. keempat, Selalu senyum dan bahagia saat belajar. kelima, Sebagai siswa harus aktif dalam diskusi. keenam, Selalu bekerjasama dalam menyelesaikan masalah. tujuh, Menyelesaikan tugas dalam tepat waktu dan bertanggung jawab. delapan. Tidak main HP saat belajar. Oke, terima kasih. Aplaus dulu untuk 8 P. Setelah keyakinan kelas kita sepakati, apa kewajiban kita atau tanggung jawab kita selanjutnya terkait dengan kesepakatan kelas ini? Apa yang harus kita lakukan? Ada, silakan Queen. Terkait dengan ini, sebagai siswa, sebagai bagian dari kelas, sebaiknya apa yang harus kita perbuat terkait keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Apa? Silakan. Sebagai siswa, kita harus menaati keyakinan yang kita buat dengan konsistensi. Ya, nanti dan menjalankan bersama keyakinan dengan penuh tanggung jawab. Tangan untuk Queen. Sudah, jadi kita sudah paham karena ini merupakan keyakinan bersama, maka ketika kita melaksanakannya kita harus penuh kesadaran, penuh tanggung jawab. Karena ini berasal dari dalam hati kita masing-masing. Baik, demikian keyakinan kelas yang boleh kita buat bersama. Selanjutnya kita akan masuk dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, semua siap belajar? Siap.